Yang terhormat Ibu Siti Mutia selaku Kepala Sekolah SD Pangandaran 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Pangandaran 2. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat berkah kita semua diberikan kesehatan untuk berkumpul di sini. Tak lupa sholawat dan salam kita pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan presentasi saya, di mana ini merupakan tugas destinasi PKK PJUK yang saat ini sedang saya laksanakan dan insya Allah akan berakhir tanggal 10 bulan Desember. Rencana tindak lanjut atau RTL. Di sini saya mengambil judul penerapan pembelajaran aktif untuk menumbuhkan nilai sportivitas pada siswa. Latar belakang yang melatar belakangi saya mengambil judul tersebut adalah karena pembelajaran PJUK di SD Pangandaran 2, Kecamatan Sugararas memiliki peran penting dalam membangun karakter siswa, salah satunya dengan menanamkan nilai sportivitas. Melalui program ini diharapkan suara pilihan kepemilikan peserta didik dapat diakomodasikan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih aktivitas dan terlibat langsung dalam pembelajaran PJUK. Program ini dirancang agar siswa tidak hanya terlibat secara fisik, tetapi juga menjadi pemberdayaan utama dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mengajarkan nilai sportivitas. Tujuan dari program ini yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran PJUK yang berpusat pada siswa, mendukung mereka untuk berbicara mengenai kebutuhan pembelajaran, memilih aktivitas, dan merasa memiliki proses pembelajaran. Program ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan sportivitas, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam tim. Untuk capaian di sini siswa menunjukkan sikap sportif pada setiap kegiatan PJUK, yang dimaksud di sini selama pembelajaran PJUK, yaitu seperti menghargai aturan, menerima kekalahan, dan menghormati teman. Langkah-langkah yang akan saya lakukan yaitu memulai dengan sesi diskusi mengenai pentingnya sportivitas, melibatkan siswa dalam memilih dan merancang aktivitas permainan yang mendukung sportivitas. Jadi di sini anak-anak juga berhak dan diajak untuk memilih dan merancang permainan yang akan dilakukan demi untuk menumbuhkan rasa sportivitas. Selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan dengan pembagian kelompok untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Dan yang terakhir, mengadakan refleksi bersama untuk meninjau sikap sportivitas yang ditunjukkan setelah kegiatan selesai. Hasil yang diharapkan yang ini yaitu siswa mengembangkan sikap sportif dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat di sekolah, tapi juga di kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di universitas. Struktur program dan berat. Program ini berskala kelas dengan target siswa kelas 1, 2, 3 yang berusia 7 sampai 9 tahun. Kegiatan akan dilakukan di lapangan sekolah setiap hari Sabtu selama 1 jam dalam bentuk permainan olahraga sederhana. Program ini akan melibatkan ketua komunitas belajar dari sekolah, termasuk guru PJUK, wali kelas, dan anggota komunitas sekolah. Di sini diambil kelas sekolah kelas 1, 2, 3 karena kalau ingin menumbuhkan sportivitas itu lebih baik dimulai sejak dini atau diawali sejak anak-anak sudah masuk sekolah. Jadi nanti semakin besar mereka sudah biasa untuk sportivitasnya. Kapasitas yang dimiliki lanjut sekolah yaitu kepala sekolah yang mendukung, guru, dan peserta didik yang
dan mendorong kebersamaan di antara siswa. Rencana evaluasi program akan melibatkan siswa, guru dan guru PJK dan wali kelas. Data evaluasi dikumpulkan melalui survei refleksi diri siswa dan wawancara sederhana dengan beberapa siswa yang diberi syarat. Jadi diwawancara tidak seluruhnya, hanya beberapa saja. Selain itu, guru dan wali kelas akan memberikan evaluasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa selama program berlangsung. Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan program serta perbaikan yang diperlukan. Kemungkinan tantangan dan rencana solusi. Kemungkinan tantangan yang akan dihadapi saat program ini dilaksanakan. Kemungkinan munculnya konflik antar siswa saat kegiatan seperti perselisihan karena perbedaan pemahaman aturan atau penggunaan aturan. Jadi semua siswa kalau diajak lomba itu sudah pasti ingin menang. Ini pasti menjadi tantangan utamanya. Kemudian solusinya mengadakan diskusi kelompok kecil setelah kegiatan untuk membahas sikap sportif dan toleransi. Mengajak siswa yang memiliki potensi konflik untuk menjadi pemimpin dalam tim dan memberikan apresiasi bagi yang memberikan sikap sportif. Yang lain mengadakan pertemuan dengan komunitas belajar untuk mencari solusi bersama dan memberikan arahan tambahan. Jika solusi yang sudah dilaksanakan masih belum menemukan titik terang, bisa kita bahas lagi dengan pertemuan koordinator komunitas belajar. Demikian presentasi program tugas saya. Monggo jika ada yang masih kurang jelas apa yang ditanyakan. Tolong dijelaskan dengan contoh praktek mengajar aktif itu seperti apa. Terima kasih Bu. Praktek pembelajaran yang aktif di pembelajaran BCUK itu, pembelajaran aktif itu siswa dari mulai awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran itu melakukan praktek semuanya bergerak, badannya bergerak, dan kalaupun ada istirahat itu juga semuanya jadi satu ikut istirahat. Jadi selama pembelajaran itu tidak ada siswa yang duduk menunggu giliran. Kalau menunggu giliran itu harus dibatasi berapa lama dia menunggu giliran, tidak boleh terlalu lama. Serta tujuan pembelajaran itu juga harus tercapai pada saat itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Monggo menandani Pak Musi. Ya, mungkin dari apa yang dibuat Bu Ingrid tadi sedikit saya melihat atau mengoreksi, karena pembelajarannya dimulai dari kelas 1, 2, dan 3. Nah, kalau mengatasi anak-anak seperti itu Bu, biasanya kan bocah itu sepiro paham dan menguasai sebuah materi. Pertanyaannya, biasanya apa yang membuat siswa tidak bisa sportif atau tidak bisa menerima kekalahan tersebut? Terima kasih Pak Uci. Ini kekalahan saat kita bermain Pak ya atau bertanya itu. Kalau dari saya itu dari egonya anak dulu. Kenapa tadi waktu saya bilang kelas 1 sampai kelas 3? Karena saya ingin menumbuhkannya sejak dini. Kalau sejak dini itu lebih mudah anak-anak dikasih tahu dan tidak terlalu banyak kritiknya, banyak prosesnya. Jadi biasanya anak-anak itu lebih ke egonya. Dan bisa juga pengaruh dari rumah. Mungkin di rumah nonton bola sama orang tuanya. Ternyata jagoan bapaknya kalah. Nah, biasanya itu kan tidak terima
bisa sampai apa mengekspresikannya itu kurang bagus kalau kalah ya. Dari situ sudah dilihat anak-anak sejak dini, sejak kecil, akhirnya terbawa sampai mereka besar. Kalau kalah tuh rasanya kudu harus apa? Pengen makan-makan saja. Itu salah satunya, Pak. Ya, terima kasih.